Bu, mau kemana Bu? Jalan buntu? Saya mau silaturahmi mas ke makam keramat. Emang udah pernah kesini? Belum sih. Yang saya bikin takut nih si kakek bang, si kakek ini. Dia, entah itu dia nunjukin wujudnya sama saya itu segitu, entah itu emang wujud atau dia punya wujud lainnya. Dia cuma nunjukin kepalanya aja bang di saya. Kepala dia. Abang tahu orang yang kurus banget, yang cuman pipi sama tulangnya kayak apa ya? Kayak orang kena santet lah ya, gitu. Nah itu. Saya mau dagang lagi, ternyata yang saya lihat dari makam itu ngikut semua ke rumah. Itu dia ngikut sampai di rumah. Dan saya pikir tuh gini, ya mungkin mereka ikut, ya memang saya undang. Ada satu sosok yang mulai deket bang. Itu lama-lama dari jauh tuh dia kayak datang. Terus sampai di depan sini bang. Awalnya dari jauh tuh kayak kuntilanak, bajunya putih gitu. Ternyata pas sampai deket dia tuh pakai kebaya bang. Sosoknya manis banget bang. Perempuan yang saya bilang manis itu ternyata namanya Maimunah. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit, dan sekarang kita lagi ada di segmen podcast Saksi Misteri. Di sebelah gue udah ada narasumber yang akan bercerita nih tentang pengalaman mistisnya ketika dia mengalami masa sulit di dalam hidupnya dan mengambil jalan pintas yang berakibat fatal kepada dirinya dan juga anggota keluarga lainnya. Dan lebih enaknya biar narasumbernya aja nanti yang cerita. Kita sapa dulu narasumbernya, ada di sebelah gue, Mbak Lina. Mbak Lina, apa kabar Mbak Lina? Alhamdulillah baik bang. Wah, ini tadi kita sempat ngobrol di depan, Mbak Lina sempat share sedikit lah cerita yang bakal dicerita sama Mbak Lina ini. Kalau Mbak Lina ini cerita tentang pengalaman mistisnya di salah satu makam keramat yang ada di Depok. Iya. Itu kejadiannya kapan sih Mbak Lina? Itu kejadiannya tahun 2021. Awal mulanya bisa sampai kepikiran ke makam itu gimana tuh Mbak Lina? Sebenarnya awal mulanya ke makam itu karena kesulitan ekonomi ya bang. Saat itu lagi pandemi, di PHK kerjaan, kebutuhannya banyak, pengeluaran banyak. Akhirnya scroll TikTok, tahun itu tuh lagi FYP-nya CEO Jalan Buntu. Keluarlah dia ceritanya di FYP saya, itu tentang makam. Tentang makam. Makam keramat itu. Yang makam keramat. Kok saya tertarik ya gitu, saya pengen ke sana gitu. Akhirnya Mbak Lina ke sana. Akhirnya saya ke sana. Ini makamnya yang ada di pojokan bukan sih? Iya, yang dari jalan CEO Jalan Buntu di ujung. Di ujung, di pojokan terus kayak bentukan rumah gitu. Iya, setengah bangunan. Wah, ini di Javo nih, karena gue sama tim Lentera Malam tuh pernah bikin konten di situ Mbak Lina. Itu kan bangunannya setengah gitu ya, kayak atasnya agak lowong gitu ya. Itu kita pernah bikin konten di depan makam itu. Dan itu ada penampakan Mbak Lina. Itu sosok hitam muncul di dekat pintu gerbang makam itu. Nah nanti mungkin kalau Mbak Lina atau pasukan Lentera Malam penasaran sama videonya, bisa nonton videonya setelah nonton video ini nih. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Itu kita pernah bikin konten di makam yang sama mungkin ya. Dan semoga aja itu makam yang sama ya. Karena kayaknya emang sama deh. Iya kayaknya sama, karena Bang Buntu emang tempatnya di situ doang untuk makam keramatnya. Nah tapi akhirnya Mbak Lina sadar nggak tuh dengan hal yang dilakuinnya itu? Sadar ya, dan udah nggak ngelakuin lagi hal-hal seperti itu ya. Jadi aman lah. Jadi ini Mbak Lina bakal share cerita pengalaman mistisnya di saat itu titik hitam di hidupnya kali ya. Karena ini cukup berdampak pada hidupnya Mbak Lina dan keluarganya juga kena imbasnya juga ya. Nah jadi sekali lagi gue mau disclaimer dulu nih sebelum Mbak Lina cerita. Mbak Lina kali ini mau share cerita pengalaman mistisnya itu ketika dia lagi ada di titik terendah hidupnya. Dan pastinya ada hikmah yang bakal bisa kita petik dari cerita yang akan di-share sama Mbak Lina malam ini. Yaudah, paling sebelum kalian dengar ceritanya, buat kalian yang suka komplain nih di Lentera Malam itu banyak iklannya, kalian bisa langsung aja mampir ke Spotify-nya Lentera Malam. Itu ada di Lentera Malam Podcast Horror, link udah gue taruh di kolom deskripsi. Dan satu lagi, buat kalian yang pengen gue undang untuk jadi narasumber di Lentera Malam dan berbagi kisah mistisnya, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di lenteramalam.id. Nanti kalian DM aja, bakal diarahin sama adminnya Lentera Malam. Oke Mbak Lina, udah siap nih untuk share cerita pengalaman mistisnya nih? Iya, siap. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini.
kemana Bu? Jalan buntu? Saya mau silaturahmi Mas ke makam keramat. Oh, emang udah pernah kesini? Belum sih. Oh, mau saya antar? Nggak usah deh, saya sendiri aja. Yakin Pak? Iya, yakin. Oh, ya udah. Hati ya Pak ya. Itu kejadiannya di tahun 2021. Kenapa bisa ke Jalan Buntu, ketemu Mas CEO Jalan Buntu? Awalnya itu sebenarnya nggak sengaja Mas, ketemu Mas CEO Jalan Buntu. Karena emang ada niat saya pengen ke makam. Itu ada ceritanya lagi di balik itu. Tahun 2020 itu saya masih kerja di salah satu tempat. Pandemi masuk, beberapa karyawan dirumahkan, termasuk saya. Kena imbasnya. Iya, kena imbasnya dari itu. Akhirnya biasalah ya, pengeluaran lagi banyak-banyaknya, kebutuhan juga jalan terus. Akhirnya bingung, udah coba cari kerja ke sana sini nggak ada hasil. Akhirnya nyoba untuk dagang. Di tahun 2021 awal, coba dagang. 1-3 bulan di awal itu masih lumayan, masih ada ini. Tapi 3 bulan setelahnya sepi. Itu yang beli dalam sehari itu cuma 1-3 orang. Ini dagang apa Mbak Lina? Saya dagang ayam bakar. Kebetulan di kuliner saya lebih tertariknya. Terus dari situ karena sepi, udah bingung tuh mau kemana. Walaupun tetap masih ngejalanin dagang. Temen telepon, main dong gitu. Biasalah ya, datang, main ke warung, cerita-cerita ngarungin dulu kita, cerita-cerita. Singkat cerita dia ceritain tentang pamannya nih. Pamannya dagang juga, usaha juga kayak saya. Awalnya sepi, terus ternyata dia datang ke salah satu makam, minta penglaris di sana, gitu. Ya. Pas dia cerita itu, saya cuman ngedengerin, walaupun dalam hati saya tertarik gitu untuk itu, gitu. Dia datang katanya ke salah satu makam, awalnya dia ceritanya katanya paman itu setiap malam Jumat suka bawa ayam hitam. Ayam cemani? Iya, ayam cemani. Ya. Dia suka bawa ayam itu setiap malam Jumat. Penasaran lah si teman saya ini. Akhirnya dia tanya ke orang tuanya, paman tuh ngapain ke sana? Katanya ke makam itu, katanya gitu. Ditanya, terus dia bilang, oh emang itu untuk minta penglaris buat usahanya, katanya gitu. Terus saya bilang, dalam hati ya, saya nggak ngomong ke dia, oh bisa ya ternyata minta ke makam gitu. Tertarik pengen ngelakuin itu. Nah, teman saya itu di daerah Jawa, nggak di daerah saya ya. Tertarik, tapi nggak tahu harus gimana, nggak ada jalan lah untuk ke situ. Akhirnya udah di kepala aja adanya gitu. Kayak dikasih jalan, lagi scroll TikTok nih. Biasalah gabut mama ya, nggak ngapa-ngapain. Scroll TikTok. Waktu itu CEO Jalan Buntu masuklah ke FYP beranda TikTok saya. Dan di tahun 2021 itu emang dia lagi ngebahas tentang makam. Iya. Karena banyak orang nyasar ke makam di dekat gangnya si Bang Buntu itu. Iya. Karena sering saya nonton kontennya Mas CEO terdalam, akhirnya keluar lagi kan. Terus kok jadi kayak nguatin saya, kayak aduh kayaknya nih saya, apalagi katanya itu makam, ada makam wali di situ kan, makam betul. Gue juga pernah ke situ soalnya. Oh iya, pernah ke situ ya Bang. Iya. Ya dari situ akhirnya coba deh cari tahu ini makam di mana sih sebenarnya, kok banyak orang nyasar di sana, terus sama kok kayaknya ini keramat banget ya makam gitu. Coba cari tahu, oh di Parakan, lihatlah ceritanya browsing, oh di Parakan tuh sebelah sini. Coba cari sendiri itu, tapi posisi siang Bang saya ke sana. Nggak siang sih, pagi menjelang siang saya ke sana. Menjelang siang saya datang ke makam. Itu saya datang, itu sebelum masuk ke makam tuh saya sempat disasarin ya masih Google Map. Nggak langsung ke tujuannya. Sebelum masuk ke dalam, kan itu harusnya lurus ya dari jalan. Ada pohon gede, Abang ngeliat nggak? Yang sebelah kiri? Ya, sebelah kiri. Itu saya malah dibelokin ke kiri lagi. Padahal udah tinggal lurus aja. Tapi saya dibelokin lagi ke kiri. Terus akhirnya nanya sama warga situ, saya tanya, tahu makam keramat Parakan? Saya bilang gitu. Oh ada dikasih tahu. Saya sampai di sana, saya cari makamnya, ketemu. Terus udah saya duduk, ya udah berdoa aja kayak ya minta penglaris, minta usaha dilancarin gitu. Nggak tahu berapa lama saya di situ, pokoknya saya rada lama sih tuh saya pulang. Tapi nyampe rumah tuh biasa aja. Itu pas ke makam siang atau malam? Itu posisi pagi menjelang siang. Sambil karena saya mau cari tahu dulu makamnya kan.
Itu biasa aja. Di warung tuh nggak ada efeknya ya. Signifikan gitu. Nggak ada. Udah biasa aja. Terus akhirnya saya mikir gini, kan konon katanya kalau malam Jumat Kliwon itu malam yang sakral ya, sama malam mistis ya. Terus akhirnya saya coba balik di malam Jumat, balik lagi ke sana. Nggak sengaja, bukannya nggak sengaja ya, mungkin emang si O lagi di luar, si O jalan buntu lagi di luar. Mungkin emang biasa ya dia ada di depan situ. Nanya lah dia. Saya sempat kaget ya itu. Dia soalnya langsung nodongin kamera kan. Dia tanya, Mbak mau kemana? Saya bilang mau ke makam. Terus kata dia udah pernah sebelumnya. Saya jawab, kalau untuk ke makam malam-malam saya jawab memang belum pernah. Saya bilang belum pernah, baru pertama kali ini. Sendiri aja, dia bilang gitu. Terus saya bilang, iya sendiri aja, saya bilang gitu. Sendirian Mbak Lina? Iya sendiri. Waduh. Karena kebutuhan dan nekat ya. Terus akhirnya saya lanjutin perjalanan saya ke makam. Sampai depan makam tuh saya langsung parkir motor di depan yang saya pikir itu rumah. Abang pernah ke bawah kan langsung ada kayak rumah di situ. Iya. Saya pikir itu rumah karena ada aktivitas. Saya bisa bilang itu rumah karena ada aktivitas di dalamnya. Di dalam rumah itu? Iya, saya nggak ngelihat orang, saya nggak ngelihat, cuma saya ngedengar kayak ya biasanya aja kayak ada orang nonton TV ngobrol gitu, walaupun nggak jelas tapi ngedengar suara kayak gitu aja. Udah, saya pikir ngerasa aman, ya mungkin penjaga makam kali gitu ditempatin di situ. Ya udah saya parkir motor. Pas saya turun dari motor, baru ngelangkah mau ke arah ke makamnya itu, hawa udah nggak enak tuh Bang sebenarnya. Udah rasanya ya namanya kita di makam, entah itu sugesti saya, entah itu rasanya saya, entah itu halusinasinya saya ngerasa kayak banyak mata yang ngeliatin saya. Itu di awal itu tuh. Pas saya mau masuk itu udah berasa, wah kayaknya nih kanan kiri udah banyak yang ngeliatin saya gitu. Pas saya udah turun ke bawah, jalan, kan dia posisi ke bawah itu. Saya nggak berani tengok kanan kiri. Udah fokus aja. Fokus sambil nginget arah makamnya itu. Karena arah makamnya kan di ujung tuh Bang dia. Iya, betul. Dia di ujung. Saya cari dulu, udah ketemu. Saya buka pintu gerbangnya itu. Saya masuk, saya duduk. Lama saya di situ tuh nggak kejadian apa-apa. Semuanya aman-aman aja, maksudnya biasa-biasa aja. Saya duduk, saya berdoa. Ada angin tuh Bang. Ada angin, mulai nggak enak nih, anginnya beda nih rasanya. Karena saya duduk, saya berdoa, tuh mata saya merem. Saya nggak biar fokus, biar khusyuk, maksud saya mata saya merem. Nggak berani buka mata tuh saat itu tuh Bang saya. Saya ngedengar ada seorang bapak-bapak, entah itu bapak-bapak, pokoknya laki-laki lah ya suaranya. Itu kayak gitu. Tapi suara berat ya, suaranya laki-laki di situ. Di situ sempat yang mikir, ya mungkin ini penyambutan kedatangan saya kali ya. Nih ada si tuan rumah gitu. Saya nggak berani nengok, nggak berani buka mata. Saya tetap aja ngelanjutin doa. Karena penasaran, saya akhirnya ngeberaniin diri buat diri. Dia kan setengah bangunan tuh Bang, setengah bangunan. Saya lihat, tuh emang ada yang sekelebetan lewat. Maksudnya putih lewat, sekelebetan pasti ada ya. Udah, saya duduk lagi. Pas saya duduk lagi, baru mau coba tutup mata, ternyata ada suara harimau. Tapi dari jauh, saya dengarnya tuh dari jauh. Dari luar petilasan itu? Iya, dari luar situ. Saya ngerasa kok kayak ada suaranya tuh kayak samar-samar gitu loh Bang. Tapi kedengeran tapi jauh gitu rasanya. Nah itu suara harimau-nya. Ini harimau beneran atau harimau jadi-jadian dari mereka, saya juga sempet takut akhirnya. Pas saya baru mau nutup mata lagi, malah ada yang lewat lagi tuh Bang. Ekor ular. Tapi cuma ujungnya doang. Saya nggak ngeliat keseluruhan badannya. Saya ngeliat ekor ular. Dari situ saya langsung, oh udah deh, mendingan pejamin mata deh. Itu pejamin mata, doa lagi, masih doa terus tuh Bang. Itu udah tuh hilang tuh, mereka tuh udah nggak ganggu gimana-gimana lagi. Suara-suaranya pun udah mulai hilang. Iya, itu mulai hilang. Ada angin lagi nih Bang. Udah lama itu mah ada angin lagi. Tapi saya ngerasa nih setiap ada angin kayak nganterin sesuatu yang datang gitu. Iya. Kayak setiap ada angin tuh kayak mereka juga ikut datang gitu. Penasaran, pengen buka mata, apalagi nih yang datang nih, pengen tahu nih apa nih yang datang. Soalnya anginnya udah kayak yang tadi nih, udah beda nih anginnya. Akhirnya saya buka mata Bang, beraniin diri. Pas saya buka mata, bener ada yang ngeliatin saya di depan. Kan posisinya nih pintu dari si makam. Ini makam, terus ini saya kan. Saya berhadapan sama si pintu makam. Itu di depan makam itu ada sosok tingginya sama seperti kita manusia, berbulu,
mungkin orang lain bilang itu genderuwo kali ya Bang. Iya. Tapi ada yang beda gitu. Soalnya nggak cuman berbulu doang gitu. Terus kan biasanya orang bilang kan genderuwo itu tinggi besar gitu. Ini enggak, tingginya seperti kita. Cuman berbulu lebat gitu. Ya gitulah, matanya merah. Yang saya bikin takutnya itu dia ngeluarin taring dan lidahnya panjang. Dibarengin sama air liurnya dia. Tapi nggak hilang-hilang Bang. Dia tetap ngeliatin saya. Dia ngeliatin saya. Kita juga jadi kayak tatap-tatapan gitu. Di situ tuh saya udah yang, waduh, mau lari atau tetap di situ gitu. Tapi pas mau bangun tuh badan berat Bang. Rasanya tuh nggak bisa, mau diri aja susah, kayak kepaku gitu di situ. Udah bingung, gimana nih, badan nggak bisa bergerak, bangun juga susah kan. Akhirnya gimana cara? Ya udahlah, akhirnya ngelanjutin doa. Akhirnya saya tutup mata tuh Bang dari situ. Saya tutup mata, saya doa lagi, saya lanjut doa lagi, udah lama tuh dari situ Bang, lama dari situ. Saya beraniin buat buka mata Bang. Saya buka mata, ternyata udah hilang. Dari situ saya lanjut doa. Udah lama itu masih kayak gitu aja, nggak ada apa-apa. Cuman gangguan tuh dari mereka itu. Kalau sekelibatan putih masih tetap ada ya Bang, tapi nggak ada yang benar-benar munculin di depan saya. Dengan gitu. Jelas itu nggak ada ya? Nggak ada. Terus akhirnya saya lihat jam, udah lama juga saya ngeliat jam. Saya ngeliat jam itu kayaknya hampir jam 4. Karena di masjid juga udah samar, ada suara-suara kayak mau ngaji ya, baru cek-cek. Balina mulai di makam itu dari jam berapa tuh? Itu dari jam 12. Jam 12 sampai jam 4? Sampai jam 4. Lama juga itu, ya? Iya, bukan lama lagi deh Bang. Udah lama banget. Akhirnya udah deh, pulang aja. Akhirnya pulang. Pas saya mau pulang, keluar dari makam itu, saya masih ketemu lagi nih sama dua sosok ini. Masih di area makam tuh? Masih di area makam. Tapi ini masih di luar makam. Di belakang makam lebih tepatnya, di dekat pohon besar Abang lihat itu? Iya. Ya, di situ ada sosok nenek. Saya bisa bilang nenek karena raut wajahnya udah tua dan kakek. Saya ngelihat itu. Tapi mungkin kalau nenek udah biasa diceritain sama orang-orang ya, maksudnya pakai kain jari, maksudnya pakai kain batik, pakai kebaya, terus rambutnya disanggul, tapi sanggulnya nggak yang rapi, sanggulnya masih acak. Itu juga cuma senyum aja ke saya, maksudnya kayak mungkin dia merhatiin saya dari tadi. Yang saya bikin takut nih si kakek Bang, si kakek ini. Dia, entah itu dia nunjukin wujudnya sama saya itu segitu, entah itu emang wujud atau dia punya wujud lainnya. Dia cuma nunjukin kepalanya aja Bang di saya. Kepala deh. Abang tahu orang yang kurus banget, yang cuman pipi sama tulang aja kayak apa ya? Kayak orang kena santet lah ya gitu. Nah itu kepalanya kayak segitu. Pakai jubah tapi. Dia posisi di pohon itu juga? Iya. Pakai jubah itu. Berdekatan sama sosok nenek itu? Iya. Ya mungkin sosok si nenek di depan, terus si kakek itu di belakangnya. Ada di belakang. Cuman kelihatan gitu kata saya. Awalnya saya ngelihat nenek itu masih, ya udah saya pamit, maksudnya izin gitu. Saya ada di situ terus kayak izin pamit pulang gitu. Pas saya ngelihat si kakek itu, saya sempat ini emang wujudnya segini atau dia nunjukinnya emang cuma segini gitu. Pas saya lihat lagi ternyata emang wujudnya cuma segitu. Dia kepala doang Bang. Kepala, terus dia pakai jubah gitu. Kalau misalnya dia badannya full, mungkin jubah dia segini. Dia pakai jubah hitam. Dah, akhirnya saya pamit, balik tuh. Pas ke makam itu kan naik rada ke atas. Itu masih ketemu lagi Bang, masih ketemu lagi. Ketemu lagi itu banyak sih yang ngeliatin ya. Maksudnya pas panjang jalan itu kayak banyak mata yang ngeliatin. Nah ada satu sosok yang mulai deket Bang. Itu lama-lama dari jauh tuh dia kayak datang. Terus sampai di depan sini Bang. Awalnya dari jauh tuh kayak kuntilanak, bajunya putih gitu. Ternyata pas sampai dekat dia tuh pakai kebaya Bang, kebaya kayak warna krem bunga-bunga gitu. Sosoknya manis banget Bang. Kalau dibilang mungkin dia kayak perempuan zaman dulu kali ya, mungkin bisa dibilang waktu zaman perang kali ya. Dia sama kayak si nenek, dia pakai kebaya, cuman bedanya dia rambutnya diurai, panjang, rambutnya lebat segini, bergelombang. Dia punya telat juga Bang di dagu sebelah kanan. Nah itu. Dia senyum tapi senyumnya itu kayak punya arti gitu. Udahlah cuek gitu kan, udah cuek, pulang deh gitu. Pulang. Saya akhirnya pulang, walaupun masih keadaan yang sama tuh Bang. Pulang pergi tuh di sepanjang jalan tuh kayak ada yang merhatiin aja, kayak ada yang merhatiin aja gitu. Udah sampai parkiran motor, saya lanjut jalan pulang. Ternyata saya masih ketemu lagi nih sama CEO Jalan Buntu. Bang Buntu begadang nih kayaknya. Iya kayaknya nih. Terus masih ketemu lagi sama beliau. Beliau tanya,
Gimana Mbak? Gitu. Ya, terus dia tanya lagi dapat apa? Saya bilang, saya dapat batu sakral. Saya jawab gitu. Sebenarnya saya nggak dapat batu Bang. Itu batu saya bawa sendiri dari rumah. Cuman karena mempersingkat waktu, saya bilang, iya saya dapat batu sakral. Gitu. Dari situ saya langsung buru-buru pulang kan. Saya buru-buru pulang sampai rumah. Udah tuh saya mandi. Terus saya aktivitas karena malamnya mau tujuan dagang lagi kan. Saya buka sore, saya mau dagang lagi. Ternyata yang saya lihat dari makam itu ngikut semua ke rumah. Itu dia ngikut sampai di rumah. Dan saya pikir tuh gini, ya mungkin mereka ikut, ya memang saya undang untuk ikut dari batu itu. Kan saya bawa batu nih. Yeah. Saya bawa batu kan Bang. Batu itu peninggalan dari almarhum kakek saya. Jadi kakek saya pernah bilang, batu ini tuh siap buat diisi. Siap buat diisi? Iya. Itu batunya kayak gimana bentuknya? Batunya itu udah diiketin sama cincinnya, udah ada ininya gitu, siap pakai lah benar. Ya udah, saya pasrah aja gitu, mereka ikut. Tapi ternyata setiap aktivitas saya tuh diikutin sama mereka Bang. Ini sosok yang mana aja yang ikut nih? Ada 4 sosok. Apa aja tuh? Yang pertama si kakek, si nenek, sama sosok perempuan manis tadi. Yang pakai kebaya. Terus sama si ular, sama si genderuwo ternyata Bang. 5 sosok. Ternyata sama si genderuwo itu ikut Bang. Dan yang dominan selalu ada di samping saya tuh si kakek sama si genderuwo ini. Jadi setiap kali saya lagi ngapain, dia tuh kayak ada aja gitu di samping saya. Waktu saya lagi beres-beres, si genderuwo itu kayak tiba-tiba aja di depan muka gitu. Dengan ya muka dia yang berbulu, yang lidahnya keluar, yang taringnya panjang. Udah di depan aja. Terus kan karena di rumah tuh depan kamar, terus di depan ruang tamu nih Bang. Dia duduk aja di situ. Posisi dia tuh nggak kayak genderuwo yang biasanya Bang. Ini kalau dibilang genderuwonya rada beda deh pokoknya, rada beda. Dia tuh sambil goyang-goyang. Nah ini kayak sofa kayak gini, dia goyang-goyang gini Bang. Sambil lidahnya itu nggak bakalan ada di dalam deh. Dia kayaknya lidahnya itu bakalan di luar terus. Menjulur terus gitu ya? Iya. Dibarengin sama air liurnya. Itu di situ. Oh ya udah. 3 hari tuh saya masih kayak gimana sih kita tiba-tiba diteror terus sama mereka, nggak nyaman. Sampai orang di rumah pun ngerasa nggak nyaman nih. Orang di rumah udah mulai nggak nyaman nih Bang. Soalnya selalu ada aja kayak yang tiba-tiba ada sekelibatan putih. Terus ya itu sekelibatan putih itu selalu ada. Ya mungkin sosok si manis itu kali ya yang saya lihat itu. Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam di channel Telusur. Di sana kita akan membahas kisah-kisah horor dari pemandi jenazah, petugas kremasi, penggali kubur, dan masih banyak lagi. Jangan lupa saksikan selengkapnya hanya di channel Telusur. Terus dari situ setiap kali saya lagi mau bikin dagangan, dia pun ada sosok ular tuh masih suka lewat gitu Bang. Suka lewat-lewat gitu. Dan sampai saya main ke rumah saudara saya nih Bang. Saya lagi main ke rumah saudara saya. Terus saya cerita, saya bilang kayaknya ada yang ikut nih tapi nggak tahu di mana. Saya kan nggak cerita waktu itu sama dia saya ngelakuin apa-apa kan. Nggak terima Bang. Botol minum segini gini kelempar Bang jauh banget. Kelempar jauh banget. Sampai sejauh, saya udah saya pulang. Akhirnya saya tahu dia ikut. Mungkin dia nggak suka saya ceritain ya sosoknya. Akhirnya saya pulang. Saya nggak tahu tuh yang lempar tuh yang sosok yang mana dari 5 sosok ini. Saya pulang, nyampe di rumah. Ya udah deh, mungkin emang begini kali ritualnya mereka sebelum usaha saya laris nih. Gitu. Saya ikutin aja deh Bang alurnya. Gitu. Ternyata pas sampai 3 hari saya ikutin alurnya, seminggu kemudian itu hampir 2 mingguan, kayaknya nyerah nih Bang. Nyerah karena pas lagi main handphone, tiba-tiba sosok si kakek itu di depan muka saya. Kepala doang lagi? Kepala doang, tanpa ada badannya. Kepala doang di atas kepala saya. Nah di situ saya balik ya ke makam. Tapi belum saya lakuin. Kayaknya udah gak beres nih. Soalnya di rumah juga kayaknya kejadiannya udah aneh-aneh. Yang keluarga saya ngelihat sisir tiba-tiba pindah sendiri, gerak sendiri gitu. Saya takutnya ke keluarga saya aja kan. Dari situ, udah dia balik ke makam. Tapi belum saya jalanin lagi kan. Ternyata
malamnya setelah saya habis bersihin badan, habis mandi lah ya, saya lagi sisiran di kamar, itu di kaca saya ngelihat ada titik di atas pundak saya sebelah kanan, itu ada titik. Saya pikir itu noda di kaca. Kacanya sempat saya lap tuh bang, tapi nggak hilang. Saya lihat ke sini, nggak ada. Tapi saya lihat di kaca ada. Saya lihat lagi ke bahu saya, kok nggak ada. Gitu. Wah di situ kayak udah nggak benar nih. Soalnya udah kayaknya makin ngedeket gitu bang, makin ngedeket. Terus selalu ada kayak suara-suara perempuan lewat. Terus kayak kalau suara-suara perempuan tuh yang cuman hai gitu, kayak hai tapi suaranya tuh mendayu gitu bang. Mau saya bodo amatin, tapi suaranya tetap ada kan. Akhirnya mutusin buat balik nih bang ke makam. Balik ke makam, udah nggak nunggu waktu lagi. Kebesokannya balik ke makam dengan tujuan ya minta maaf lah, mungkin cara saya salah, nggak sepantasnya kayak gitu. Ya saya datang ke situ cuman punya pengetahuan ya dari 100% cuma 30%. Mungkin mereka nggak terima kali ya bang. Saya datang lagi ke makam, nggak tahu gimana ceritanya nih, ketemu lagi nih sama si Jalan Buntu, si terdalam ini, ketemu lagi. Dia nanya, lagi apa mbak? Kata saya, ini lagi begini, saya bilang gitu. Terus ada apa? Mungkin dia ngelihat muka saya nggak enak kali saat itu, dia tanya, ada apa? Kata dia bilang itu. Akhirnya saya cerita sama Mas Sio Jalan Buntu ini. Saya ceritain semua, terus dia bilang, oh iya kebetulan saya ada teman, kata dia bilang gitu, yang bisa ngebantu masalahnya mbak, kata dia gitu. Terus yaudah ikut saya aja yuk gitu. Saya rada keluar dari makam, saya nunggu di dekat pohon di situ, nggak lama datang, mungkin jarak rumahnya juga nggak jauh kali ya, nggak lama datang. Pas datang ternyata si ibu, saya mulai dibersihin tuh bang, Yang pertama dibersihin itu perempuan yang saya bilang manis itu ternyata namanya Maimunah. Maimunah. Wah, iya. Yang gua tahu tuh sosok itu tuh. Iya. Ternyata itu namanya Maimunah. Dia meninggalnya, saya juga nggak tahu dia meninggalnya kenapa. Katanya sih belum disempurnakan ya meninggalnya. Dia minta doa. Mungkin selama ini belum ada yang ngedoain beliau, jadi beliau ikut saya untuk minta doa. Baik sih yang saya rasain, walaupun saya rada ketakutan ya, tapi saya ngerasanya dia bukan hantu yang jahat. Dari situ dicoba dibersihin yang lainnya, ternyata kepala tiba-tiba pusing bang. Kepala tuh berat banget rasanya, badan tuh tiba-tiba lemes, nggak sadar lah, tiba-tiba ada di bawah nih bang, udah di bawah, pingsan kali ya, tiba-tiba udah di bawah, duduk nunggu badan enakan nih bang. Duduk badan enakan, terus akhirnya saya masih Jalan Buntu sama si ibu, kita pindah ke arah makam keramat yang awal saya duduk. Nyampe di situ kita duduk, kita doa, ternyata tiba-tiba ada lagi nih yang masuk nih, si nenek yang tadi sempat saya lihat itu. Pas si nenek masuk, mungkin ada yang mau diceritain sama si nenek, tapi ditolak sama si ibu. Akhirnya dikeluarin lah si sosok nenek ini. Akhirnya kita balikin pulang si cincin itu tuh bang, cincin yang saya dari bilang. Almarhum kakek. Iya, karena di situ udah ada isinya nih bang. Terus saya pulangin ke sana. Ternyata yang saya lihat hitam di atas bahu saya itu emang batu cincin. Itu emang udah masuk, si batu cincin hitam itu udah masuk ke dalam cincin itu. Saya pikir dikasih sama sosok wali yang ada di situ. Ternyata yang ngasih itu sosok ular yang ikut ke rumah bang. Sosok ular itu? Iya. Ular yang saya lihat sih buntutnya hitam ya, kayaknya ular hitam itu. Dibalikin ke belakang pohon besar itu, yang di belakang makam kan ada pohon besar itu, dibalikin ke sana. Udah dari situ, ya udah saya dibersihin, balik keluar dari makam, saya menghadap ke pohon. Saya pamit sama nenek, sama kakek, karena mungkin beliau sebenarnya menegur cara saya yang salah. Di situ banyak, ya ada hikmahnya lah ya bang. Ya kita kalau dalam hidup tuh berproses, jangan cari yang instan. Kita nggak pernah tahu kan jalannya, mungkin emang jalannya seperti ini yang harus kita laluin kan. Itu cara saya salah. Dari situ ya udah, saya minta maaf sama yang di situ.
Saya lanjut berdoa untuk yang ada di situ. Udah selesai, saya pulang. Oke Mbak Lina, gue sebenarnya penasaran banget nih sama orang-orang yang pernah mencoba untuk melakukan pesugihan atau mencari penglaris ya. Ini kan Mbak Lina sendiri pun ngelakuin hal itu ya. Iya. Ya walaupun akhirnya Mbak Lina pun sadar itu hal yang nggak baik. Gue penasaran sama doa yang diucapin ketika lagi ada di tempat-tempat seperti itu tuh gimana sih doanya sih Mbak Lina waktu itu? Kalau yang saya ucapin pertama, palingan saya kirim doa untuk mereka dulu sebelumnya. Karena kan nggak mungkin kita tiba-tiba minta aja kan ya. Iya. Terus ya palingan ada doa-doa lainnya. Jadi intinya tetap ujung-ujungnya pasti nanti bakal minta sesuatu untuk kita ibaratnya kayak kelancaran bisnisnya Mbak Lina dan lain-lain gitu ya. Maaf nih Bang, kalau misalnya saya share doanya apa aja, saya takut nanti ada yang nyalahgunain. Oh iya, bener ya. Iya, betul. Takutnya. Tapi itu ada doa khususnya nggak sih? Ada. Oh ada? Ada. Wah. Oh, ntar kita di belakang kamera aja ya. Siapa tahu kapan-kapan gue pengen ngelakuin hal itu ya kan. Bercanda. Jangan deh Bang. Iya. Karena di samping gue aja pun udah ada contohnya. Mbak Lina pun sadar akhirnya hal seperti itu nggak bagus ya. Nggak bagus. Iya. Ini Mbak Lina kan tadi sempat cerita itu sampai jam 4 subuh di tempat makam itu ya. Itu dari jam berapa kira-kira? Saya jalan dari rumah itu hampir jam 12. Karena posisinya dekat, ya sampai sana ya jam 12-an lah. Oh, jam 12 sampai malam. jam 4? Jam 4. Dan itu doanya diulang-ulang terus atau gimana sih? Doanya diulang-ulang. Diulang-ulang terus? Diulang-ulang. Kan dia nggak cukup cuman sekali doa. Terus kita ulang-ulang doa yang sama. Iya. Tapi itu kerasanya lama atau cepet sih? Dari jam 12 sampai jam 4 gitu? Karena banyak gangguan kali ya Bang. Rasanya selama. Lama banget berasanya? Lama banget. Karena banyak gangguan itu. Iya. Karena tiap ada angin, Mbak Lina itu ngerasa seperti ada yang datang ya. Angin tuh kayak ngebawa sesuatu gitu Bang. Kayak angin datang, ada yang datang juga, ada yang ikut juga. Iya. Jadi setiap ada angin, saya udah mulai parno Bang. Kalau udah ada angin udah parno aja. Pasti ada yang mau datang. Iya bener, Iya, pasti ada yang datang nih. Makanya setiap kali mau ada angin, mau buka mata, mau lihat, penasaran juga kan. Apalagi nih yang mau datang, sosok mana lagi yang mau saya temuin gitu. Tuh rada-rada takut-takut Bang. Iya. Sampai terakhir tuh ngelihat sosok si yang kita sebut genderuwo itu ya. Udah, dari situ saya, yaudah deh nggak usah, kita khusyuk doa aja deh. Iya. Nah ini kan Mbak Lina sempat selama seminggu ya, itu sosok itu pada ikut ke rumah tuh. Berarti itu ada di sekitaran tempat usahanya Mbak Lina lah. Itu efek ke dagangnya Mbak Lina tuh berubah atau sama aja? Sama aja Bang. Sama aja? Nggak berubah. Nggak ada perubahan? Nggak ada. Oh. Nggak ada. Berarti benar-benar nggak ngasih efek, malah jatuhnya gangguin ya? Iya, sampai bener. keluarga-keluarga yang lain pun kena lah ibaratnya Iya, ya? benar. Jadi negatif ya jadinya. Iya, jadi bawa pulang tuh ya benar-benar bawa pulang mereka aja. Iya. Kalau untuk ke dagangannya, ke warungnya, balik lagi kayaknya ke kita-kitanya juga deh, bukan dari mereka-mereka. Iya, berarti nggak ada efek sama sekali. Nggak Walaupun sosok-sosok itu pada ikut ke rumah Iya. ya. Iya. Dan kabar bisnis Mbak Lina sekarang gimana tuh? Masih jalan atau udah berhenti? Untuk dagangan saya sih udah berhenti yang ayam bakarnya itu, tapi saya buka usaha lain. Oh, apa Saya tuh? coba yang lain. Saya sekarang di baju aja deh. Di baju tuh? Iya. Oh, Kita iya. buka baju aja deh. Itu di mana tuh kalau teman-teman pada mau beli siapa tahu ya kan? Jangan berpikir negatif ya. Kalau yang ini udah aman, Iya, tanpa ada embel-embel itu. Kalau mau cek daster kekinian aja deh di Shopee NF Store 25. Oke, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Ini bebas pesugihan ya? Ya bebas, bebas Bang. Yang ini aman, yang ini aman. Iya, jadi buat kalian yang pengen belanja-belanja, coba mampir aja ke Shopee-nya Mbak Lina. Jadi biar Mbak Lina nggak terjerumus lagi nih ke lubang yang sama ya. Iya, benar. Karena dagang online oke sih sekarang Online. ya. Karena udah paling the best lah kalau online, nggak perlu sewa-sewa toko dan Iya, benar. sumbernya tuh banyak gitu. Iya, Ini udah jalan berapa lama nih berarti yang jualan ini? Kalau jualan ini ya lepas itu 2021 Agustus ya sampai sekarang. Dari kejadian itu. Iya. Akhirnya saya ya udah deh, beralih aja. Baik lagi ke cerita nih Mbak Lina ya. Ini kan Mbak Lina sempat dibersihin sama ibu-ibu yang dibawa sama si Bang Buntu ya. Si ibu-ibu ini sempat cerita ke Mbak Lina nggak sih? Ibaratnya kayak hal-hal seperti ini tuh sia-sia atau gimana gitu kalau ngambil pesugihan di tempat ini gitu, di tempatnya Bang Buntu itu gitu. Dia Atau sih ada kata-kata yang bagus nih yang Mbak Lina dengar dari beliau gitu? Dia sih nggak bilang bisa untuk jadi tempat pesugihan ya. Cuman kalau kita tanpa arah, kita cuman datang sendiri tanpa adanya ilmu atau guru, kayaknya lebih baik jangan. Apalagi kan kita ke situ dengan cara yang salah ya, minta sesuatu. Padahal kan minta sesuatu itu cukup sama Gusti Allah. Betul, sama yang di atas ya, bukan ke hal-hal seperti itu ya. Nah, ini kan Mbak Lina tadi sempat cerita tuh di parkir motor di dekat rumah ya. Itu gue tau banget tuh tempat itu tuh. Itu sempat kesana ya Bang? sempat kesana tuh. Itu kan sebenarnya rumah kosong ya.
awal pertama kesana tuh yang siang itu sebenarnya nggak begitu fokus itu rumah atau itu, cuman bentuknya seperti rumah. Iya. Cuman pas malam itu ngelihatnya kok kayak ada aktivitas gitu, kayak ada, maksudnya ada orang gitu. Makanya saya pikir oh udah itu rumah, aman lah taruh motor di situ. Makanya saya taruh motor di situ. Sadar-sadarnya itu bukan rumah itu, yaitu setelah saya dibersihin. Di situ pas saya bawa pulang lagi kan mau ambil motor, nah itu saya baru kelihatan ini bukan rumah ya. Nah saya tanya sama Mas si Jalan Buntu, saya bilang Mas maaf saya mau tanya ini rumah penjaga makam. Saya pikir kan penjaga makam dikasih tempat kan gitu. Terus enggak Mbak ini gudang. Di situ saya baru sadar gitu. Iya ternyata oh di situ gudang, saya pikir itu rumah. Jadi pas awal Mbak Lina datang ke situ, Mbak Lina itu ngeh banget kalau di situ seperti ada aktivitas di rumah. Iya, malam itu ya, yang malam Jumat itu kayak ada aktivitas aja, kayak ada orang di situ. Iya, bahkan waktu itu pas gua ke sono sama Bang Buntu itu sempet ada yang bilang kalau di gudang itu penghuninya pocong. Tambah merinding lagi saya Bang, dibilang kayak gitu. Iya, jadi karena si Bang Buntu kan emang rumahnya deket banget ya dari situ ya. Jadi dia sempat beberapa kali ketemu orang-orang yang pernah ngeliat kejadian-kejadian mistis tempat itu, dan dia bilang di situ pernah ada sosok pocong, dan mungkin itu adalah tempat tinggal dari pocong itu. Iya mungkin. Wah, gokil sih. Nah ini videonya berarti ada di TikToknya Bang Buntu? Ada ya? Tapi itu udah tahun 2021. Oh iya, ntar scroll aja ya. Scroll aja. Ntar ke YouTube-nya juga nggak apa-apa. Di YouTube-nya juga ada? Ada. Di YouTube-nya Bang Buntu tuh? Terdalam. Oke. Nanti kalian mampir aja kalau mau ngeliat videonya saat kejadian yang tadi cerita Mbak Lina ini ya. Itu ada di YouTube-nya Bang Buntu. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Sama Shopee-nya Mbak Lina juga gue taruh di deskripsi. Oke. Nah, kejadian-kejadian yang dialami Mbak Lina itu yang pas lagi di tempat, gue bilangnya petilasan ya, kalau gue kurang ngerti sebenarnya itu tempat apa gitu ya. Itu mirip sama yang pernah dialami sama gue sama teman-teman Lentera Malam Mbak Lina. Jadi waktu itu kita pernah juga ekspor ke tempat itu tuh. Nah, pas kita lagi bikin video di depan petilasannya, kita nggak di dalam ya, itu kan ada gerbangnya gitu kan masuk. Kita di depan tuh. Pas kita lagi bikin konten, tiba-tiba tuh di kamera ada yang muncul. Kepala warna hitam. Berarti sosoknya sama seperti yang saya lihat? Bisa jadi. Wah, di situ kita langsung merinding semua karena itu di kamera jelas banget. Dan mungkin kalau kalian yang penasaran sama video itu bisa mampir ke video kita bareng Bang Buntu. Itu udah mungkin setahun lalu atau beberapa bulan lalu. Itu ada di Lentera Malam. Nanti linknya gue taruh di deskripsi lah untuk video yang ada Bang Buntunya dan ada penampakannya sosok yang ada di petilasannya itu. Jadi mungkin itu sosok yang sama ya seperti yang kita temuin. Berarti sosoknya emang nunjukinnya bisa ke mana aja ya, bisa ke siapa aja ya. Dan Mbak Lina dapat cerita nggak tentang si Maimunah itu? Karena gue tadi pas lagi Mbak Lina ngomong tentang Maimunah tuh gue sempet wah Maimunah lagi nih. Pernah dapat cerita nggak dari Bang Buntu sosok itu? Kalau masih Jalan Buntu sih nggak pernah cerita tentang sosok si Maimunah. Cuman pas saya bilang ada sosok Maimunah, dia bilang saya juga pernah lihat itu doang. Oh iya. Saya juga tahu. Jadi gue ada videonya Mbak Lina. Itu di jalan yang Mbak Lina dari parkiran mau ke tempatnya si petilasan itu ada pohon kembar. Tapi itu pohonnya kayak udah nggak ada deh. Itu kata orang yang ngerti ya, dan temannya Bang Buntu itu juga, itu makamnya si Maimunah itu ada di bawah pohon itu. Di antara pohon itu. Iya ya, pokoknya jadi udah ketiban sama pohon lah makamnya, dan sosok Maimunah biasa muncul di situ juga. Dan itu kan tadi Mbak Lina sempat ngomong pas perjalanan mau pulang ya. Berarti kemungkinan di daerah-daerah tempat makamnya si Maimunah itu. Iya. Dan saya ngerasa ya, entah itu orang berpikir gimana tentang saya. Kalau untuk sosoknya Maimunah sampai sekarang, kalau mau ada di rumah, sok monggo silahkan, nggak apa-apa. Serem juga. Karena sosoknya Maimunah itu nggak semenakutkan itu. Iya. Saya lihat baik kok, manis. Karena dia nggak menunjukkan sosok yang menyeramkan ya, karena cakep ya kan dilihatnya. Manis. Dan ada tadi gue ingat ada teloletnya di sini. Iya, di dagu. Gue ingetnya Susana di sini apa di sini sih? Sama, iya di bawah. Di bawah juga ya? Di bawah juga dia. Mirip ya kayak Susana berarti ya? Tapi dia kalau Susana putih, kalau dia hitam manis. Oh. Kayak perempuan. Mungkin karena itu daerah Betawi ya. Kayak daerah-daerah Betawi zaman anak-anak Betawi zaman dulu kayaknya. Oh, iya. Dan dia manis pakai kebaya kan? ya. Iya, dia pakai kebaya. Dia manis. Tapi dia nggak sempat nunjukin sosok seremnya ke Mbak Lina. Enggak. Saya malah kayak ngerasa nyaman aja. Makanya saya bisa bilang, Mai kalau mau ada di rumah ya nggak apa-apa. Dan saya setiap kali ingat Mai pasti kirim doa. Oh, iya. Karena tadi Bang Buntu sempat ngomong kalau sosok Maimunah itu gentayangan karena minta disempurnakan ya. Karena gue juga lupa itu kasusnya dulu kata Bang Buntu emang orang meninggal di kubur nggak ada keluarganya atau gimana gitu. Gue agak lupa sih. Itu kan tanya aja kayak Bang Buntu deh itu di
terdalam ya, akunnya di terdalam. Instagram terdalam atau TikTok terdalam, boleh tanya-tanya tentang sosok Maimunah. Kalau Bang Buntu sekarang udah jarang nih bikin konten yang kuburannya ya. Iya, nggak tahu nih. Padahal gue kangen nih konten-kontennya Bang Buntu kalau nonton bikin konten kuburan lagi nih. Siapa tahu ntar ada lagi kejadian-kejadian mistis seperti Mbak Lina dan orang-orang lain yang pernah nyasar ke kuburan yang dekat rumahnya Bang Buntu. Nah Mbak Lina, nih buat teman-teman yang pengen nyapa-nyapa Mbak Lina atau pengen ngikutin jejakan Mbak Lina untuk pesugihan. Aduh, jangan ya kayaknya Bang. Jangan ya. Itu kalau teman-teman mau nyapa-nyapa Mbak Lina itu mampir ke Instagram Mbak Lina, ada nggak tuh? Lina Ros 0990. Oke, nanti kalau kalian pengen tanya-tanya Mbak Lina atau pengen tanya-tanya tentang dagangannya Mbak Lina bisa mampir ke Instagram Mbak Lina, itu nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Oke Mbak Lina, paling video malam ini cukup segitu aja. Gue dari tim Lentera Malam mengucapkan terima kasih karena Mbak Lina mau jauh-jauh dari Depok datang ke sini untuk share ceritanya. Gue Adit dari Lentera Malam dan Mbak Lina izin pamit. Bye.